Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Nuha dari kampus UIN Al-Azhar Makassar. Di sini saya akan membawakan materi mengenai profesi penunjang pasar modal yang memenuhi tugas penilaian saya dalam mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Jadi saat di sini penjelasan dari profesi-profesi yang jadi penunjang di pasar modal itu ada beberapa. Saya akan menjelaskan yang bagian-bagian umumnya. Yang pertama itu adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah seseorang yang memiliki profesi dalam hal kewenangan melakukan pemeriksaan atas keuangan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan, dan selanjutnya ini disebut emiten, guna dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten itu. Seorang akuntan publik dapat membantu emiten dalam melakukan transaksi di pasar modal, misalnya dalam initial public offering, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah penawaran perdana. Kemudian membantu emiten dalam menyiapkan atau menyajikan laporan keuangannya, di mana laporan keuangan tersebut merupakan instrumen yang paling penting untuk menentukan apakah emiten layak melakukan investasi atau menjual saham suatu produk investasi. Akuntan publik harus terlebih dahulu mendaftarkan dirinya di BAPEPAM sebagai profesi penunjang di pasar modal. BAPEPAM itu sendiri adalah Badan Pengawas Pasar Modal yang ada di Indonesia. Diharapkan menjadi gatekeeper dalam melindungi kepentingan publik dalam menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan. Adapun fungsi dan tugas dari akuntan publik itu di dalam pasar modal. Yang pertama, pemeriksa laporan keuangan. Pemeriksaan harus sesuai dengan standar auditing dan mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik profesi, dalam hal ini profesi akuntan. Yang kedua, memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan dalam menginformasikannya ke publik. Yang ketiga, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan standar auditing Indonesia dan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Yang keempat, memberi petunjuk pelaksanaan cara pembukuan yang baik. Yang ini apabila suatu perusahaan yang mengontrak akuntan publik itu menghadapi kendala dalam pembukuan, jadi yang menyewa jasa akuntan publik itu bisa meminta bantuan agar diberikan petunjuk mengenai penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Profesi yang kedua adalah notaris publik. Jadi jika kita berbicara tentang peran notaris publik dalam pasar ini, tentunya ruang gerak seorang notaris sangatlah besar dan penting karena mengemban tugas yang sangat besar dan penting menyangkut urusan publik soal keperdataan dan konteks, dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Jadi sama seperti akuntan publik tadi, notaris publik ini juga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai profesi penunjang di BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia. Adapun fungsi dan tugas dari notaris publik ini, yang pertama, menyiapkan berita acara RUPS, rapat umum pemegang saham. Yang kedua, membuat akta perubahan anggaran dasar. Yang ketiga, menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka MS-EPEC. Yang keempat, itu meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, rapat umum pemegang saham, seperti kesesuaian anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk rapat umum pemegang saham, keabsahan dari pemegang saham atas kuasanya untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. Yang kelima, meneliti perubahan anggaran dasar agar tidak terdapat dalam materi pasal-pasal dalam anggaran dasar
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, melakukan penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat. Selain tugas dan fungsi, notaris publik juga memiliki tanggung jawab dan peranan dalam pasar modal, yaitu peran notaris publik dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, reksadana, seperti pembuatan kontrak-kontrak penting, kontrak reksadana, kontrak penjamin emisi, dan perwali amatan untuk menjamin keaslian kepercayaan para pihak. Pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting. Adapun yang kedua, dalam hal perjanjian pengelolaan administrasi saham, jika ingin dirubah maka harus dilakukan secara bersama dengan perubahan yang dilakukan terhadap perjanjian emisi. Efeknya karena keduanya sangat erat kaitannya dilakukan oleh seorang notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut dalam mengenai jumlah saham akan dijual kepada calon investor. Profesi yang ketiga yaitu konsultan hukum publik. Jadi setelah notaris publik ada profesi penunjang di pasar modal itu yang kita sebut konsultan hukum publik. Adalah pihak yang memberikan dan menandatangani mengenai emisi efek ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh emiten. Untuk menjadi seorang konsultan hukum publik di dalam kegiatan pasar modal juga harus terdaftar dalam BPAM. Jadi sama dalam akuntan publik dan notaris publik itu. Sebab menjadi seorang hukum publik dalam kegiatan pasar modal harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki sikap berhati-hati dan teliti, dan skill of care, dan memegang prinsip know your customer, mengetahui latar belakang klien dan nasabahnya yang ingin berinvestasi. Konsultan publik harus memverifikasi keakuratan dari prinsip keterbukaan hubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses hukum publik. Adapun tugas dan fungsi dari konsultan hukum publik ini yaitu yang pertama, melakukan penelitian terhadap aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan keabsahan usaha emiten. Yang kedua, memberikan pendapat dan penilaian yang independen supaya pendapat dan penilaian diberikan oleh konsultan hukum publik dilakukan secara profesional, bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar. Yang ketiga, memastikan bahwa perusahaan itu telah lulus dan telah mematuhi persyaratan untuk dapat menawarkan efeknya. Yang keempat, meneliti keabsahan dokumen-dokumen penting perusahaan seperti izin dari lembaga pemerintah, sertifikat tanah dan bangunan, akta pendirian, beserta perubahan-perubahannya, anggaran dasar perusahaan, catatan risalah rapat umum pemegang saham, dan kontrak-kontrak dengan pemasok, meneliti proses hukum yang sedang berjalan atau mungkin akan terjadi yang dapat mengancam kelancaran bisnis perusahaan. Adapun tanggung jawab dan peranan konsultan hukum publik itu yang pertama, peranan konsultan hukum yang dapat memengaruhi proses go publik dalam arti mengatasi masalah yang dihadapi selama berlangsungnya proses tersebut, yaitu proses go publik. Yang kedua, membantu menyelesaikan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go publik dengan jalan memberikan nasihat, pendapat yang diperlukan oleh emiten, juga pendapatnya tentang emiten sendiri yang dimuat dalam prospektus yang ditertibkan dalam rangka emisi. Hal tersebut diwujudkan dengan pembuatan legal auditing, pemeriksaan hukum, dan legal opinion. Legal audition dipakai oleh seorang konsultan hukum publik pasar modal sebagai landasan
untuk membuat legal opini, serta opini ini wajib untuk dimuat dalam prospektus yang dibuat oleh emiten. Yang ketiga, ikut mendampingi dan memberikan advice hukum pada klien yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Adapun profesi keempat dalam penunjang pasar modal itu sendiri, yaitu adalah penilai. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan dari penilai. Penilaian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan penilaian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan ke publik. Kedua, melakukan penilaian kembali, penilaian ulang atas aktiva perusahaan. Penilai memiliki tanggung jawab dan peranan juga. Yang pertama, penilai memberi penilaian mengenai berapa nilai yang wajar yang dimiliki tersebut, tentu saja pada nilainya yang akan dihitung dengan uang. Kedua, melakukan penilaian terhadap harta emiten dan kekayaan bersifat objektif dan terbuka, karena harta kekayaan harta emiten tersebut akan dijadikan jaminan sebagai agunan terhadap pinjaman dari investor. Oleh karena itu, barang penilai dalam menentukan beberapa harga dari saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Yang kelima, yaitu profesi lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jadi maksud dari poin kelima ini adalah ketentuan yang memungkinkan menampung profesi-profesi yang akan ada dalam pasar modal di masa yang akan datang, untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Bapepam. Jadi itu kelima submateri yang saya bawakan mengenai profesi-profesi penunjang di pasar modal. Saya harap teman-teman like dan subscribe video ini guna menyelesaikan tugas final saya dalam mata kuliah pasar uang pasar modal. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga teman-teman yang nonton ini sehat selalu dan diberikan kemudahan dan kelapangan rezeki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.